Jumpa lagi dengan saya Arya Celestian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gerak lurus. Gerak lurus yang akan kita bahas pada video bagian satu ini yaitu jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Dengan menonton video ini, kamu bisa membedakan antara jarak dan perpindahan serta kecepatan dan kelajuan. Untuk memahami jarak dan perpindahan, mari kita tonton video berikut ini mengenai jarak dan perpindahan. Jika kamu berangkat ke sekolah dari rumah, tentu kamu melalui jalan yang tidak semua jalan tersebut lurus. Tentu juga antara individu, antar teman terjadi perbedaan jarak. Panjang lintasan ketika kamu berjalan sampai dengan sekolah itu disebut jarak tempuh, sedangkan panjang garis lurus dari kedudukan semula yaitu rumah sampai dengan sekolah adalah perpindahan. Perpindahan adalah besaran vektor dan jarak tempuh adalah besaran skala. Contohnya sebagai berikut, seandainya orang berlari dari titik A ke titik B sejauh 15 meter dan kembali lagi ke titik C sejauh 5 meter, maka berapa jarak dan perpindahan? Jaraknya yaitu lintasan yang ditempuh dari A, B, C yaitu 10 plus 5 plus 5 sama 20. Sedangkan perpindahannya yaitu 10 plus 5 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Masuk materi selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Kita lihat di sini, kelajuan, jalan yang berkelok-kelok ini tentu tidak dapat kendaraan tersebut melakukan kecepatan. Akan berbeda dengan jalan yang lurus seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa kendaraan tersebut dapat melakukan kecepatan dan kelajuan. Kenapa? Karena kelajuan adalah yaitu jarak tempuh per waktu tempuh. Masih ingat materi sebelumnya bahwa jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Maka di sini kelajuan dikatakan besaran skalar dan kecepatan adalah besaran vektor. Di mana kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Maka di sini kalau kita lihat posisi kendaraan, perpindahan adalah garis lurus yang bisa kita ambil sampai dengan titik kendaraan tersebut berpindah. Kalau misalnya tadi titiknya di sini, kendaraan tersebut pindah ke titik ini, maka bisa kita katakan bahwa perpindahan dibagi dengan selang waktu. Tetapi untuk kendaraan yang jalan di jalan berkelok-kelok, maka dikatakan kelajuan karena arahnya bisa belok kiri, bisa belok kanan. Tetapi bisa kita menghitung kecepatannya, yaitu ketika kendaraan ini sudah di ujung jalan, kita tarik garis lurus, berapa besar perpindahannya dibagi dengan selang waktu, maka bisa ditentukan berapa kecepatan rata-rata kendaraan tersebut. Kita untuk lebih jelasnya masuk pada kelajuan. Jika kendaraan seperti gambar melakukan gerakan seperti ini, maka ini tidak bisa
dikatakan bahwa kendaraan tersebut memiliki kecepatan yang sama, atau bisa dikatakan bahwa dia melakukan kelajuan. Kelajuan adalah jarak tempuh sepanjang jalan yang dilalui, bisa diukur menggunakan speedometer, dibagi dengan waktu tempuh, di mana satuan dari jarak sama dengan meter, satuan waktu sama dengan second, dan kecepatan sama dengan meter per second. Kita lanjut pada kecepatan. Kecepatan sama seperti tadi, garis lurus yang kita ambil. Maka di sini kecepatan adalah perubahan jarak atau disebut juga dengan perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Sehingga diketahui bahwa satuan dari perubahan jarak sama dengan meter, perubahan waktu sama dengan second, dan kecepatan sama dengan meter per second. Kelajuan dan kecepatan sesaat. Kelajuan sebuah kendaraan kenyataannya berubah-ubah. Akan tetapi, kita dapat menentukan kelajuan dan kecepatan pada saat waktu tertentu, yaitu kelajuan atau kecepatan sesaat. Kelajuan atau kecepatan sesaat berlaku untuk delta T mendekati nilai 0. Artinya perubahan waktunya sangat kecil sekali. Maka di sini untuk menyelesaikan beberapa nilai kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat, kita dapat menggunakan rumus kecepatan sama dengan limit delta mendekati 0 per delta X per delta T. Karena pada materi kelas 10 belum mempelajari limit, maka kita masuk pada kecepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan. Kita masuk pada contoh soal. Seseorang berlari memenuhi lintasan seperti gambar dalam waktu 30 detik. Perhatikan gambar di sini. Seseorang berlari dari A menuju B sejauh 40 meter. Kemudian dia berlari lagi dari B ke C sejauh 30 meter dalam waktu 30 detik. Tentukan jarak dan perpindahan orang tersebut. Maka kita dapat menentukan kelajuan dan kecepatannya. Maka langkah untuk menentukan jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan, yaitu kita tulis dulu diketahuinya, yaitu AB sama dengan 40 meter, jarak BC sama dengan 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan 30 second. Yang ditanya adalah jarak tempuh dan perpindahannya delta X, kecepatan dan kelajuannya. Maka kita bisa jawab bahwa jarak sama dengan AB plus BC, maka AB sama dengan 40 meter dan BC 30 meter, sehingga jika dijumlahkan menjadi 70 meter. Sedangkan perpindahannya yaitu delta X sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat, di mana AX sama dengan akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat, sehingga AX sama dengan akar 1600 ditambah 900 sama dengan akar 22.500 sama dengan 50 meter. Maka untuk menentukan kelajuan dan kecepatannya, kita tentukan bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jarak tempuh adalah 70 meter, waktunya 30 second, maka kita peroleh 2,33 meter per second atau 2/3.
Sedangkan kecepatannya yaitu delta X per delta T, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu, perubahan waktu. Maka di sini 50 meter dibagi dengan 30 second, sama dengan 1/2/3 meter per second. Demikian latihan soal untuk kelajuan, kecepatan, serta jarak dan perpindahan. Semoga video ini dapat bermanfaat.